Halo semua, kami dari RS Bayangkara Denpasar kembali hadir untuk memberikan informasi terpercaya tentang dunia kesehatan. Dan kali ini kita akan membahas mengenai artroskopi. Artroskopi adalah prosedur operasi ortopedi menggunakan metode minimally invasive surgery, yaitu pembedahan dengan meminimalkan terjadinya perdarahan. Tindakan artroskopi ini dilakukan oleh dokter ahli bedah ortopedi untuk memvisualisasikan, mendiagnosis, merawat, dan mengobati masalah di dalam sendi. Dalam prosedur tindakan artroskopi ini, dokter akan membuat sayatan kecil di kulit untuk memasukkan alat artroskopi yang berukuran sebesar pensil ke dalam persendian pasien. Di dalam alat artroskopi tersebut terpasang kamera mikro sehingga dokter bisa melakukan tindakan, mendiagnosis, merawat, hingga mengobati masalah di dalam persendian melalui visualisasi video di layar monitor. Sehingga teknik ini tidak memerlukan pembedahan besar di sekitar persendian yang akan ditangani. Dengan pembedahan yang minimal, maka outcome yang diharapkan menjadi semakin baik dengan masa recovery yang lebih pendek. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai prosedur artroskopi bersama narasumber kita, Dr. Agus Eka Wiradiputra, spesialis ortopedi. Baik dokter, gimana dok kabarnya dokter? Baik. Oke dokter, untuk menghemat waktu kita langsung aja ke topiknya dokter. Dok, niki kita bahas tentang artroskopi dok. Jadi sebenarnya pada dasarnya apa sih itu teknik artroskopi itu dokter? Teknik ini adalah dari definisinya ya sesuai dengan teknik minimal invasif. Teknik minimal invasif itu lebih mengedepankan bahwa kita menggunakan suatu peralatan yang canggih untuk bisa menangani kasus-kasus persendian, terutama di lutut dan bahu yang memang berkaitan dengan masalah-masalah di ortopedi. Jadi dokter, tadi dokter dapat menyampaikan bahwa ini merupakan prosedur minimal invasif gitu dokter. Mungkin ada teman-teman yang di rumah yang pingin tahu gimana sih sebenarnya mudahnya sampai non-invasif gitu dokter untuk proses artroskopi ini. Jadi dengan kecanggihan teknologi yang memang terus berkembang, maka artroskopi ini kita kembangkan juga untuk pelayanan-pelayanan ortopedi di Rumah Sakit Bayangkara Denpasar khususnya, dan mungkin juga sudah berkembang di rumah-rumah sakit lainnya untuk penanganan ortopedi, di mana penanganan ini yang menuntut minimal invasif. Minimal itu artinya kita menekankan pada luka pembedahan yang kecil. Dengan luka kecil kita harapkan nyeri pasien berkurang, tidak terlalu berat, kemudian healingnya jauh lebih cepat, penyembuhannya, sehingga recovery-nya akan jauh lebih cepat. Jadi untuk komplikasi dokter, tadi memang sih sudah dijelaskan dok bahwa artroskopi itu sangat minimal invasif dokter. Namun apakah masih ada komplikasi dok yang bisa terjadi pasca tindakan tersebut? Oh ya, komplikasi jelas terjadi. Yang pertama secara umum komplikasi pembedahan. Yang kedua komplikasi pembiusan. Komplikasi pembiusan jelas dengan kita berkoordinasi dengan dokter anestesi ya, dokter bius, maka akan bisa mengoptimalkan kondisi pasien sebelum dilakukan pembedahan. Nah, komplikasi pembedahan seperti infeksi, perdarahan memang akan lebih berat terjadi dengan perlukaan yang lebar. Walaupun ada namanya resiko, tetap ada resiko, tetapi akan jauh lebih minimal dengan menggunakan teknik minimal invasif ini. Karena mengerjakannya pun juga dengan waktu yang singkat, luka yang kecil, paparan terhadap dunia luar lebih sedikit, sehingga resiko infeksi, resiko perdarahan, dan yang lain-lain itu juga akan lebih bisa diminimalisasi. Gitu, seperti itu. Segitu banyaknya dok kehebatan dari artroskopi. Apakah ada dok beberapa pasien kita yang nggak bisa dilakukan artroskopi, misalkan karena ada kondisi-kondisi tertentu dokter? Ya, artroskopi minimal invasif itu sama seperti prosedur lainnya. Perbedaannya dari teknik perlukaan pembedahannya. Tetap saja ini namanya tindakan operasi. Tindakan operasi, hanya saja operasi
tidak memberikan perlukaan yang lebar. Yang konvensional itu jauh sebelumnya, sekarang sudah berkembang. Memang ada beberapa hal yang tidak bisa kita lakukan pada tindakan-tindakan artroskopi. Tentu saja pada pasien-pasien yang memang tidak layak untuk dilakukan operasi, tidak layak pembiusan, itu juga tidak bisa kita lakukan, tidak bisa kita kerjakan. Kemudian pasien-pasien dengan kondisi sendi yang sangat sempit, artinya memang sudah mengalami pengeroposan atau penuaan sendi pada tahap yang lanjut, sehingga tidak memungkinkan bahwa dengan perlukaan kecil kita masukkan kamera ke dalam untuk mengevaluasi sendi dan melakukan penanganan di sana. Bahkan dengan luka yang kecil pun dengan sendi yang sempit tidak akan memungkinkan alat itu masuk ke sana. Mungkin dokter ada tips-tips nggak sih dokter pasca recovery supaya lebih cepat recovery-nya pasca operasi yang bisa dilakukan di rumah gitu dokter untuk pasiennya? Di awal pasca operasi, recovery yang dilakukan justru lebih baik itu di push di rumah sakit, karena di rumah sakit masih mendapatkan fasilitas kenyamanan, pain management yang dibantu oleh tim anestesi, sehingga dengan kondisi yang lebih nyaman maka early rehab yang kita harapkan itu akan jauh lebih baik dibandingkan dengan tidak mendapatkan nanti nyeri. Oke deh dokter, tadi udah kita bahas banyak hal dokter mengenai teknik artroskopi, dan tentu buat semua masyarakat jangan pernah ragu untuk datang ke Rumah Sakit Bayangkara untuk ketemu dengan spesialis ortopedi kita untuk berkonsultasi supaya menemukan hasil yang terbaik. Dokter, terima kasih waktunya dokter dan penjelasannya, semoga bermanfaat bagi teman-teman masyarakat yang ingin konsultasi tentang ortopedi di Rumah Sakit Bayangkara. Baik, sekian untuk berbincang-bincang kita tentang artroskopi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, dan kita akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.